I saw motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita sudah masuk ke yang bab 8, yaitu mengenai accessing command line. Di accessing command line ini kita akan membahas tentang yang pertama itu ada Change Language in Debian, dan yang kedua ada pengenalan basic terminal, dan yang ketiga ada password root pada Ubuntu. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu Change Language in Debian. Pada materi pertama ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengubah bahasa di virtual machine Debian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di penanggalan VM saya itu masih berbasis Indonesia. Saya akan mengubahnya ke Inggris. Pertama-tama teman-teman bisa buka terminal. Jika sudah, kita akan masuk ke yang namanya root. Kita beri perintah SO, lalu enter, masukkan sandi rootnya. Nah, kita sudah ada di root dan home ini ya, di sini bisa home. Nah, teman-teman bisa memasukkan perintah sudo dpkg min reconfigure locales, lalu enter. Nah, di sini seperti ada kode penggantian bahasa ya. Nah, jika teman-teman ingin mengganti bahasa dari Inggris ke Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kode yang id-utf-min8. Namun jika teman-teman ingin mengubah dari Indonesia ke Inggris sama seperti saya, teman-teman bisa menggunakan kode yang en-us.utf-min8. Nah, di sini kan seperti ada tanda merah ya, ini itu seperti kita mau pilih yang mana nih kodenya gitu. Nah, teman-teman bisa klik tanda spasi, maka akan muncul tanda bintang, lalu kita enter. Lalu saya akan pilih yang en-us.utf, lalu enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat tulisan generation complete. Kita tutup dulu terminalnya, lalu ke aktivitas, kita cari pengaturan. Kita ke wilayah dan bahasa. Nah, untuk layar log masuk, di sini masukkan sandinya ya. Di sini kita pilih English, bahasa di akun Anda juga English, dan di format kita pilih yang United States. Lalu kita bisa matikan VM-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ya. Nah, di tampilan awal ini itu ada kayak pengupdatean bahasa nih teman-teman. Kan saya dari Indonesia mau ke Inggris ya. Di Indonesia itu kalau namanya home /naswa/desktop akan menjadi home naswa/desktop. Nah, di sini kita bisa klik update names. Dan di sini sudah terganti ke bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya memang diawali bulan.
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kedua mengenai basic terminal. Kita bisa buka terminalnya. Dan saya akan besarkan layarnya ya. Nah, di sini ada nama sebelum add dan setelah add. Untuk nama sebelum add, ini dinamakan username atau nama yang biasa kita gunakan untuk login. Dan nama setelah add, jadi yang ini ya teman-teman, itu namanya hostname atau nama jaringan kita. Untuk melihat nama username kita bisa berikan perintah wmi. Dan untuk ngecek nama hostname kita bisa ketikkan hostname ctl. Nah, static hostname saya yaitu Nashwa dan chassis saya itu VM karena saya mendownload atau menginstal sebuah virtual machine. Nah, jika teman-teman menggunakan perangkat yang asli atau komputer yang asli, maka chassisnya itu akan berbeda, bukan VM ya. Dan untuk virtualization-nya itu punya saya Oracle karena saya mendownloadnya menggunakan VirtualBox ya. Tapi jika teman-teman menginstal menggunakan VMware mungkin akan berbeda. Nah, di sini saya akan clear saja agar tidak mengganggu. Selanjutnya, untuk tanda lengkung ini dinamakan directory home. Berarti kita masih ada di directory home. Nah, untuk mengecek kita berada di mana, kita bisa beri perintah pwd. Nah, di sini kita ada di home/naswa1.3. Nah, saya akan coba masuk ke directory lain dengan beri perintah cd/etc. Nah, saya saat ini bukan masuk ke directory home lagi, melainkan masuk ke directory etc. Nah, kita akan masuk ke directory home lagi ya. cd/home, masukkan username-nya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya tanda dolar, atau bisa dibilang itu kita hanya dapat mengakses sebagai user biasa. Tapi jika terdapat tanda pagar, itu berarti kita berada di directory root. Nah, kita akan coba masuk ke directory root dengan beri perintah sudo, lalu enter, masukkan password rootnya ya. Nah, di sini kita sudah tidak ada tanda lengkung lagi, berarti kita sudah tidak ada di directory home melainkan di directory root. Tapi mengapa di sini masih ada tulisan home? Nah, ini tuh berarti home-nya itu bukan home sebagai user biasa, tapi berada di home user root. Nah, kita akan coba masuk ke root ya. Kita beri perintah cd/root. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya. Coba saya cek. Nah, untuk keluarnya ini teman-teman bisa ketik exit saja. Nah, segitu dulu untuk pembahasan materi kedua ya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengenai password root pada Ubuntu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk membuat password root untuk Ubuntu. Pertama-tama kita login dulu, lalu masukkan password untuk login, dan kita akan berikan perintah sudo passwd, enter, lalu masukkan password untuk login ya. Untuk new password, kita akan membuat password untuk rootnya.
Lalu kita konfirmasikan password rootnya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ketikkan SU, lalu masukkan password rootnya. Nah, sekarang saya sudah ada di root ya. Nah, kita akan coba cek apakah benar saya ada di root. Nah, saya ada di root user home ya. Nah, dan selanjutnya kita akan coba berikan perintah cd/root. Nah, di sini kita sudah ada di root ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya untuk bagaimana cara pembuatan password di root di Ubuntu seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai accessing command line. Semoga bermanfaat. Maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.